Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvina Safira dari mahasiswa Institut Teknologi Bisnis Indragiri, Prodi Kebidanan. Nah, teman-teman tahu nggak nih, persalinan itu apa sih? Mari kita bahas. Nah, persalinan itu secara singkatnya adalah pengeluaran bayi yang ada di dalam rahim ibu atau dalam uterus keluar melalui vagina. Persalinan ini sangat menakjubkan loh bagi calon ibu dan keluarganya. Sebab disitulah ibu akan merasakan rasa khawatir, rasa takut, rasa cemas, rasa-rasa yang membuat ibu berpikir dengan negatif loh. Nah, sekarang sudah tergambar kan tugas bidan itu apa? Betul sekali, tugas bidan itu adalah jika ibu merasakan cemas, merasakan takut saat persalinan, bidan harus memberikan asuhan agar ibu menjadi lebih tenang, memberikan informasi dengan baik, memberitahukan bahwa persalinan ini akan normal, begitu ya. Kita harus membuat seorang ibu itu merasa tenang, merasa rileks saat persalinan. Saya akan menjelaskan nih kebutuhan dasar apa saja sih yang akan dilakukan pada ibu saat persalinan. Nah, yang pertama ada asuhan pada fisik maupun psikologis. Yang kedua ada kebutuhan cairan. Nah, yang ketiga ada asuhan posisi dan ambulasi. Yang keempat ada pemberian informasi atau tentang persalinan normal yang baik. Yang kelima ada asuhan pada pengurangan rasa nyeri. Baiklah, sekarang kita coba bahas satu-satu ya. Pertama, tentang asuhan fisik maupun psikologis. Nah, asuhan seperti ini kepada siapa aja sih boleh yang memberikan asuhan? Tentunya kepada keluarga, tentunya kepada suami, pada sahabat, pada kerabat, pada tetangga, atau orang-orang terdekat dari pasien atau klien tersebut. Nah, bidan juga sangat-sangat penting di sini, sebab dengan asuhan yang diberikan pada bidan akan membuat pasien merasa nyaman, karena yaitu tugas bidan adalah memberikan rasa nyaman kepada pasien, memberikan kontak fisik kepada pasien agar pasien menjadi lebih tenang dan lebih rileks. Ingat ya, sebagai bidan itu harus tetap tenang dan bidan itu harus mampu memberikan rasa tenang kepada klien. Kapan sih asuhan ini diberikan? Nah, asuhan ini diberikan wajib saat pertama kehamilan ya. Jika ibu mengkonsumsi banyak air, ibu tidak akan mengalami dehidrasi. Karena dehidrasi itu akan menghambat kontraksi atau his yang terjadi di saat ibu ingin mengedan atau mengeluarkan si bayi ya. Makanya nih, seorang bidan harus menganjurkan pasien atau ibu yang dalam masa persalinan untuk minum banyak air ya, supaya ibu tidak mengalami dehidrasi. Juga anjurkan kepada kedua orang tuanya untuk memberikan makanan dan minuman yang ringan-ringan aja ya, sebab itu akan baik untuk ibunya. Materi ketiga ya, materi ketiga adalah kebutuhan posisi dan ambulasi. Nah, posisi ibu saat persalinan itu sangat diperlukan ya, sebab itu juga akan berpengaruh pada kelahirannya nanti. Nah, posisi ini ada beberapa macam nih. Nah, pertama ada posisi duduk atau setengah duduk. Apa sih gunanya nih? Nah, gunanya posisi duduk itu supaya nanti saat kita tengah mengamati persalinan itu akan mudah juga untuk kita para bidan, supaya nanti kita bisa mengamati perineumnya ya. Nah, di sini ada posisi merangkak. Posisi merangkak ini gunanya itu tuh sangat baik dalam persalinan yang ibunya mengalami sakit tinggi. Sebab dengan posisi merangkak seperti ini itu akan memerotasikan si bayi dan kita akan mudah meminimalkan penegangan pada perineum. Si berjongkok atau berdiri. Nah, ini juga bisa dilakukan pada ibu yang ingin bersalin, sebab dengan posisi seperti ini ibu itu bisa melakukan seperti senam ya. Sebab posisi inilah yang akan membuat si kepala bayi masuk ke dalam panggul ibu. Nah, seperti itu. Kita lanjut dengan keempat, ada posisi
miring ke kiri. Posisi miring ke kiri ini bagus sekali untuk ibu-ibu yang merasakan letih. Sebab dengan posisi miring ke kiri ini, ibu tidak akan menghambat oksigen untuk si bayi. Bayi bisa merasa nyaman juga karena tidak ada terasa tertekan. Jadi selama persalinan itu, ibu tidak dianjurkan untuk posisi liotomi. Sebab posisi liotomi itu bisa mengganggu saluran dari oksigen. Nah, sekarang kita masuk dengan materi yang keempat, yaitu informasi dan kepastian yang hasil persalinannya itu akan aman ya. Nah, setiap ibu itu membutuhkan informasi tentang kemajuan persalinannya, sehingga ia mampu mengambil keputusan ya. Terus, kepastiannya itu meliputi, di sini ada penjelasan tentang proses dan perkembangan persalinan. Nah, jadi kita sebagai bidan itu harus nih kita kasih tahu bagaimana nih proses dalam persalinannya itu, begitu kan? Perkembangannya juga bagaimana kita beritahukan kepada si klien atau si pasien. Yang kedua, jelaskan semua hasil pemeriksaan. Jika kita sudah memeriksa yang terjadi pada ibunya, yang persalinan pada ibunya, kita wajib bilang kepada ibunya apa resikonya, bagaimana tindakan yang harus dilanjutkan, begitu. Nah, yang ketiga, pengurangan rasa takut. Nah, di sini sangat penting ya, kita sebagai bidan itu harus memberikan suatu penerangan yang positif kepada ibunya, supaya ibunya merasa tenang, ibunya merasa nyaman dalam pelaksanaan persalinan. Nah, ada juga penjelasan tentang prosedur dan adanya pembatasan. Baiklah, kita masuk dengan materi kelima. Dalam persalinan bisa dikurangkan juga ya rasa nyerinya? Bisa dong. Nih, ada nih cara yang sederhana untuk pengurangan rasa nyeri dalam persalinan. Yang pertama, dukungan keluarga atau adanya pendamping dari suami. Nah, itu tuh sangat dibutuhkan sebab dengan adanya suatu pendamping itu bisa mampu menguatkan diri kita atau diri klien ya. Maksud saya diri klien. Nah, yang kedua nih, pengaturan posisi. Nah, posisi ini sangat penting ya. Jika ibu sudah merasa nyaman, itu akan berjalan dengan lancar, ya. Yang ketiga, adanya relaksasi dan latihan pernapasan. Nah, di sini kita sebagai bidan harus memberikan arahan bagaimana cara bernapas dengan pelan, hembuskan, pelan dan hembuskan, begitu ya. Supaya ibu juga bisa merasakan nyaman ya. Nah, yang keempat, istirahat. Nah, selama persalinan itu belum terjadi, maka ibu diistirahatkan dulu. Nah, dalam pengurangan rasa nyeri juga bisa kita lakukan dengan memeses bagian yang nyeri. Nah, memeses bagian yang nyeri ini bisa dilakukan oleh bidan atau keluarga bidan, gitu. Baiklah, hanya sedikit materi saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jikalau ada yang kurang dan salah kata dalam penyampaian. Saya Vina Sapira, sekian, terima kasih.